Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Astuti, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan PGSD dengan NIM 1706111100047. Berikut merupakan video PLP 2. Selamat menyaksikan. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, oke. Sebelum mulai ke pembelajaran kedua di minggu ini, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca Doa. Sudah, siapa yang membaca doa? Oke, ayo. Selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengabsen kalian satu persatu. Yang namanya ada di sini, acungkan jari ya. Silva, Norma, Anis, Silvi. Ada yang nggak masuk? Satu. Siapa? Oh, kenapa Jihan sakit? Oh ya. Oke, hari ini kalau di pertemuan kemarin kita belajar tentang pengaruh hujan terhadap kehidupan manusia. Kita hari ini akan belajar tentang bumi, bagian dari alam semesta. Kita tinggalnya di mana sih? Di bumi. Di bumi itu ada apa aja sih? Ada gunung, sungai, laut, daratan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bumi, bagian dari alam semesta, di mana tempat yang kita tinggali itu adalah bumi. Nah, di planet itu ada yang namanya Mervebu, Maius 1, Neptu awalnya, Merkurius, Venus, Bumi. Nah, bumi ini ada di urutan ke-3. Kita yang bisa ditinggali dari 9 planet itu sejauh ini cuma bumi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang bumi, bagian dari alam semesta, Ibu punya tempat pekerjaan. Nah, ini dibaca dulu di bagian depannya. Kita akan membaca senyap untuk memahami apa sih bumi itu dan bagian dari alam semesta. Dibaca dulu. Ya, dibaca. Baca dalam hati ya. Jadi di bumi itu ada yang namanya dua sisi. Ada bagian yang terkena siang dan malam. Jadi kita akan mendalami kok bisa sih bumi menjadi bagian dari alam semesta. Di situ ada dijelaskan di ceritanya. Kalau pagi kita berangkat ke Sekolah. Nah, kalau malam kita butuh tidur, istirahat. Nah, itu kan berproses tuh, mataharinya berputar. Ada matahari, ada terus ada bintang. Nah, dari situ kita akan belajar tuh. Nah, setelah kalian membaca ini, di belakangnya ada soal tanya jawab nih. Nah, Ibu pengen kalian lihat video terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita bakal coba mengerjakan yang bagian ini, ya. Nah, di sini menjelaskan tentang di bumi itu ada apa aja sih? Kita mengenal benda-benda. Ada benda-benda langit, ada apa aja? Bumi, tempat yang kita tinggali. Di bumi itu ada apa aja sih? Ada matahari, ada bintang. Terus ada juga yang namanya bulan. Jadi kalau malam kita nggak lihat matahari, tapi kita lihat bulan sama bintang. Terus itu sedikit dijelaskan. Nah, ini nyambung sama pembelajaran kemarin. Nah, kalau di bumi kita bakal tahu kehidupan lain-lainnya, kita bakal Mama. Nah, di bumi itu bakal terjadi adanya pelangi, hujan, badai, dan lain-lainnya. Itu karena pengaruh perubahan cuaca juga, sama kayak di materi kemarin. Nah, di sini kan sudah dijelaskan tuh di yang awal. Ada terima kasih Tuhan yang telah mengatur alam dengan seimbang. Nah, ada matahari, pelangi. Gimana sih proses terjadinya pelangi?
Setelah hujan turun, udah hujan deras tuh misalnya, terus langit cerah, tiba-tiba pelangi muncul kan. Nah tuh, waktu malam hari yang sering kalian lihat apa? Tuh. Jadi setelah jam 5 sore ke atas sampai jam 12 malam, kita akan melihat yang namanya bulan bintang. Bulan itu nggak selalu penuh lingkaran, kadang berbentuk sabit. Di siang hari yang sering kalian lihat apa? Matahari kan panas banget, awan juga. Nah itu udah masuk bagian dari alam semesta. Ada burung, biasanya kayak gitu. Nanti sambil dicatat ya hal-hal pentingnya di situ ya. Nah, sekarang ibu pengen kalian bikin yang namanya jadwal kegiatan sehari-hari kalian dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bangun jam berapa nih? Terus habis bangun makan apa mandi dulu? Terus bermain apa belajar apa gimana? Ayo ditulis di sini. Kan ada tuh di lembaran berikutnya, di lembar pengerjaan soalnya nih, ada contohnya. Pukul 5 pagi aku bangun. Nah, pukul 6 pagi aku sarapan atau berangkat sekolah, ditulis. Ayo, sesuai kegiatan sehari-hari kalian. Coba ayo ibu pengen lihat. Kamu kalau bangun jam berapa? Jam 5. Terus habis itu makan dulu apa mandi dulu? Mau ditulis nanti mandi pukul berapa? Pukul 6 pagi mandi dan sarapan kayak gitu. Jadi kegiatan sehari-hari kalian ditulis di lembar pengerjaan kalian. Sudah? Udah. Ditutup dulu, nanti kita bahas setelah itunya. Nah, kita punya yang namanya lambang negara. Lambang negara kita apa sih? Garuda Pancasila. Kenapa kok kita membahas Garuda Pancasila? Padahal tadi kita membahas bumi bagian dari alam semesta. Kita kan tinggal di bumi tuh, di bagian Indonesia. Nah, Indonesia sendiri memiliki lambang negara yang merupakan lambang kekuasaan mereka, yaitu namanya Garuda Pancasila. Ada berapa sih silanya? Ada 5. Nah, kalian tahu kan ada gambar-gambarnya kan? Nah, kalian pasti bingung mana yang sila pertama, sila kedua, sila ketiga sampai ke 5. Nah, aku pengen kalian menyusun ini ke depan ya. Yuk. Susun. Seperti ini, ambil dulu satu-satu ya. Ambil dulu satu-satu buat kalian lihat ya. Nah, ibu pengen mau nanya nih ibu. Sila pertama bunyinya seperti apa? Yang nyaring? Ulang lagi yang bareng, gimana? Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini pertama ya. Pertama itu silanya dilambangkan dengan bintang. Untuk sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dilambangkan dengan rantai. Bentar. Nah, untuk sila ketiga yang keras itu apa lambangnya? Oke, jadi pohon beringin itu merupakan sila ketiga, dilambangkan dengan pohon beringin. Tulisannya, isinya Persatuan Indonesia. Jadi kalian nggak boleh kebalik masanya. Sila keempat dibaca. Kebijaksanaan perwakilan. Nah, jadi kepala banteng. Jadi kalian nggak boleh sampai salah menyebutkannya. Untuk sila kelima apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, dilambangkan dengan apa?
Oke, Padi dan Kapas. Padi dan Kapas ini diartikan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 5 sila ini kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalamnya kita bisa menerapkan hak dan kewajiban. Jadi setiap orang memiliki hak dan kewajiban, baik hak di rumah atau hak di luar rumah, hak sebagai anak ataupun orang tua. Nah, kewajiban kalian tuh apa sih? Terus menghormati orang tua orang lain. Terus saling membantu. Tidak boleh kasar kan? Nah, terus bersikap adil. Kalau hak kalian berhak mendapatkan uang jajan, terus dihormati, terus juga memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu, berbicara seperti itu. Coba diulang. Kewajiban kalian apa? Belajar, bermain, menghormati, terus menolong. Jadi dari setiap Garuda Pancasila ini, dari sila ke-1 sampai ke-5, baik gambarnya atau penerapannya, kita harus mampu memberikan yang terbaik, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia misalnya. Jadi kita berkewajiban untuk menghormati orang lain, persatuan Indonesia. Bagaimanapun caranya kita harus tetap bersatu, jangan memecah belah gitu. Terus bisa dilihat di lembaran berikutnya yang ini. Bedanya ini dibaca yang halaman 44. Halaman 44 itu ada penjelasan kenapa sih bumi kok nyaman untuk ditinggali. Kenapa bumi itu merupakan bagian dari alam semesta, daripada planet-planet yang lain lebih nyaman bumi untuk ditinggali. Kenapa? Karena setelah dilihat-lihat, setelah diteliti atau ditelusuri, bumi memiliki kenampakan alam yang memang dirasa cocok untuk ditinggali manusia daripada planet-planet yang lainnya. Kalian tahu nggak? Mervebu, Mayu, Saturn, Neptune, Merkurius, Venus, Bumi. Itu biasanya nggak tahu. Neptunus, Pluto. Nah, jadi itu PR buat kalian minggu depan hafalan tentang nama-nama planet. Jadi kalau disingkatnya Mervebu, Mayu, Saturn, Neptune. Nah, kayak gitu. Oke, hari ini kita belajar apa aja? Nih. Terus dan kewajiban. Bisa diulang. Bumi bagian dari alam semesta. Itu bumi adalah planet ke-3 yang dapat ditinggali oleh manusia. Lambang negara itu Garuda Pancasila. Ada berapa silanya? Nah, hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya. Salah satunya disebutkan haknya. Hak kalian mendapatkan uang jajan, terus dihormati, mendapatkan keadilan. Kalau kewajiban kalian menghormati, belajar. Ya paling utama itu belajar. Nah, mungkin ada pertanyaan anak-anak? Enggak ada. Oke. Itu bagian terakhir di buku LKS terakhir itu ada tugas-tugas untuk kalian kerjakan di minggu depan. Ya dikumpulkan nanti ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan berkenaan dengan bumi bagian dari alam semesta, planet-planet yang lainnya. Terus lambang negara itu Garuda Pancasila ada 5 sila. Bagaimana cara kita menerapkan sila ke-1 sampai ke-5 dan kita menyebutkan hak atau kewajiban yang berhubungan dengan sila. Nah, apa yang Ibu sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih waktunya. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Bertemu lagi di minggu ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.